Kita akan bahas cerita soal satu stadion ikonik, sebuah rumah, dan sebuah mahakarya arsitektur yang digadang-gadang jadi katedral sepak bola, tapi sampai sekarang, ya belum juga selesai dibangun. Ini dia, kisah Stamford Bridge. Coba bayangin deh, sebuah stadion baru yang super keren, dirancang oleh arsitek kelas dunia yang sama dengan yang membuat stadion sarang burung atau Bird's Nest yang ikonik di Beijing. Visinya, wah bukan main, yaitu menciptakan katedral sepak bola modern di tengah-tengah kota London. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Proyeknya megah, desainnya luar biasa, udah disetujui dan siap jalan. Tiba-tiba semuanya berhenti. Untuk menjawabnya, kita harus paham dulu nih kisah panjang dan berliku dari stadion ini. Oke, kita lihat detailnya yuk. Rencananya itu stadion baru dengan kapasitas 60.000 kursi. Lompatan besar banget dari yang sekarang. Desainernya juga bukan kaleng-kaleng, Herzog and de Meuron loh. Desainnya itu terinspirasi gaya gotik, pakai pilar-pilar bata gitu, unik banget deh. Rencana ini udah dapat lampu hijau Maret 2017, tapi setahun kemudian tiba-tiba aja ditangguhkan. Kisah tentang kegagalan pembangunan katedral ini sebenarnya akarnya jauh di masa lalu. Jadi, untuk benar-benar ngerti kenapa proyek ini ribet banget, kita perlu mundur, jauh ke belakang, ke awal mula Stamford Bridge. Percaya nggak, Stamford Bridge itu awalnya nggak dibangun buat sepak bola. Stadion ini dibuka tahun 1877 sebagai arena atletik. Yang desain juga arsitek stadion ternama Archibald Leach, dengan rencana kapasitas awal yang wow, 100.000 penonton. Ini menjadikannya stadion terbesar kedua di Inggris pada waktu itu. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Tahun 1904, Mears bersaudara beli lapangan ini buat menggelar pertandingan sepak bola profesional. Mereka tawarin ke Fulham, ditolak. Terus gimana? Ya udah, mereka bikin aja klub sendiri biar stadionnya nggak kosong. Dan dari situlah Chelsea FC lahir di tahun 1905. Ada cerita unik loh di balik keputusan ini. Gus Mears itu hampir aja jual tanahnya ke perusahaan kereta api. Tapi setelah anjingnya gigit temennya dan temennya itu reaksinya tenang banget, Mears jadi terkesan. Dia langsung batalin penjualan dan seperti katanya, mulai bekerja bikin klub sepak bola baru. Ada-ada aja ya. Coba lihat angka ini, 82.905. Itu rekor penonton sepanjang masa di Stamford Bridge waktu lawan Arsenal tahun 1935. Kebayang gak sih lautan manusia sebanyak itu? Ini nunjukin betapa besarnya skala stadion ini di masa jayanya. Dan slide ini nunjukin dengan jelas tekanan di zaman modern. Dengan kapasitas cuma sekitar 41.000, Chelsea ketinggalan jauh banget dari rival-rivalnya kayak Manchester United dan Arsenal soal pendapatan dari tiket pertandingan. Nah, inilah salah satu alasan utama kenapa pembangunan ulang jadi penting banget. Setiap kisah hebat pasti ada babak krisisnya. Buat Stamford Bridge, itu terjadi di tahun 70-an. Sebuah rencana super ambisius buat modernisasi stadion, malah hampir menghancurkan klubnya sendiri. Wah, ini sih resep sempurna buat bencana. Semua berawal dari pembangunan Tribun Timur yang ambisius. Tapi biayanya membengkak gila-gilaan karena krisis ekonomi, klub jadi punya utang segunung, terdegradasi pula, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang nggak pernah kebayang. Mereka terpaksa jual aset paling berharga mereka, yaitu tanah stadion itu sendiri, ke pengembang properti. Dan muncullah momen dramatis ini. Pengusaha Ken Bates beli klub yang hampir bangkrut itu cuma seharga 1 pound sterling. Tapi ada masalah besar. Kesepakatan itu nggak termasuk stadion. Jadi, klub sekarang statusnya cuma nyewa di rumahnya sendiri dan bahkan terancam digusur. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah perjuangan selama 1 dekade. Para supporter bikin kampanye Save the Bridge untuk galang dana dan melawan para pengembang di pengadilan. Mereka benar-benar berjuang mati-matian supaya tim mereka nggak diusir dari rumah yang udah mereka tempati dari awal. Dan dari krisis ini lahirlah sebuah solusi yang jenius banget, Chelsea Pitch Owners atau CPO. Setelah stadion berhasil direbut kembali tahun 1992, organisasi nirlaba ini dibentuk. Para supporter bisa beli sahamnya, dan CPO sekarang yang punya hak milik stadion, lapangan, bahkan nama Chelsea Football Club. Tujuannya, biar stadion ini terlindungi selamanya. Langkah heroik ini seperti yang akan kita lihat juga menciptakan tantangan baru untuk masa depan. Dengan masa depan yang udah aman, modernisasi pun akhirnya bisa dimulai. Selama tahun 90-an sampai awal 2000-an, stadion dibangun ulang, satu persatu tribunnya. Arena oval yang kuno itu pelan-pelan berubah jadi stadion yang lebih rapat dan atmosferik seperti yang kita kenal sekarang.
Dan akhirnya kita kembali lagi ke katedral yang belum selesai tadi. Sekarang kita bisa lihat gambaran besarnya. Ada kebutuhan komersial yang mendesak, tapi juga ada trauma nyaris bangkrut. Dan yang paling penting, ada struktur kepemilikan yang rumit yang melibatkan Chelsea Pitch Owners. Semua ini menjelaskan kenapa bangun ulang stadium di lokasi ini bukan cuma proyek konstruksi biasa, tapi sebuah tantangan yang luar biasa besar. Jadi yuk kita bandingkan. Rencananya, sebuah mahakarya arsitektur yang bakal jadi ikon baru London. Kenyataannya, proyek ditunda tanpa batas waktu. Alasannya, iklim investasi yang tidak menguntungkan, ditambah berbagai rintangan lain, mulai dari harus dapat persetujuan Chelsea Pitch Owners sampai gugatan hukum dari warga sekitar. Tapi, ceritanya belum selesai loh. Sejak kepemilikan baru ambil alih di tahun 2022, ada tanda-tanda kehidupan baru. Mereka udah menunjuk arsitek ahli dan secara strategis membeli tanah di dekat stadion. Mimpi untuk perluasan itu jelas masih hidup, meskipun jalannya masih panjang dan penuh tanda tanya. Jadi, setelah perjalanan yang luar biasa ini, dari lapangan atletik jadi rumah bagi juara Eropa, selamat dari kehancuran finansial, dan sekarang ada di persimpangan jalan, pertanyaan besarnya tetap sama. Apa babak selanjutnya yang menanti Stamford Bridge? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.